Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua telah bangun dengan sehat, penuh semangat dan sejahtera. Mari sejenak bersama melalui renungan pagi sebelum kita beraktivitas di hari ini. Kita di acara renungan pagi edisi 29 Juni 2022. Kisah Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 15. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Orang Kristen pertama di Eropa. Saudara sekalian, sebagaimana telah kita dengarkan kemarin pagi bahwa perubahan rencana perjalanan Paulus ke Asia melainkan ke pulau Eropa karena adanya teriakan seorang Makedonia yang diterimanya melalui penglihatan yang mereka turuti dan ikuti. Jelas Tuhan tuntun untuk memasuki wilayah Makedonia. Paulus akhirnya tiba di kota Filipi. Dan saudara sekalian, menakjubkan bahwa Tuhan menuntunnya datang pada tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Sebab Roh Kudus memimpin Paulus pada hari Sabat untuk memasuki sebuah tempat sembahyang orang Yahudi. Dan di sana ada beberapa perempuan yang telah siap untuk mendengarkan firman Allah. Salah seorang bernama Lydia. Lydia adalah seorang yang pedagang kain ungu, sehingga sangat mungkin ia adalah seorang yang wanita yang kaya raya. Pasal ini menceritakan bahwa seisi rumahnya dibaptis bersama dengannya. Jadi ia pasti memiliki pembantu-pembantu atau mungkin juga kerabat yang tinggal bersamanya. Kain ungu merupakan kain yang berkualitas dan mahal dan diakui nilai beratnya dihargai dengan perak. Kain ungu biasanya dipakai sebagai penanda status bangsawan atau keluarga kerajaan. Saudara, itu sebabnya dalam Markus pasal 15 ayat 17 dikatakan bahwa para prajurit mengenakan jubah ungu kepadanya, kepada Yesus maksudnya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Dan mereka mulai memanggilnya Salam Raja orang Yahudi. Dari cerita ini saudara sekalian dapat kita lihat bahwa jubah ungu merupakan penanda seorang yang terpandang dalam masyarakat, khususnya bangsawan atau keluarga kerajaan. Saudara, secara rohani, selain ia adalah wanita yang kaya raya, Lydia adalah orang yang taat beragama. Paulus menemukannya ketika pada hari Sabat di tengah kesibukannya menyempatkan diri untuk beribadah di sinagoge, tempat sembahyang orang Yahudi. Sebagai pengusaha, saudara sekalian tentulah memiliki kesibukan yang luar biasa. Namun betapa menakjubkan bahwa perempuan ini masih meluangkan waktu untuk beribadah dan berdoa. Itu berarti dia adalah perempuan yang sangat luar biasa. Sebab ia tetap memiliki kerinduan untuk belajar firman Allah dan mendekatkan diri kepada Tuhan serta berdoa kepadanya. Dan tentu ini adalah teladan yang sangat baik. Itulah sebabnya ia begitu terbuka untuk pengajaran Rasul Paulus. Roh Kudus bekerja membuka hatinya sehingga ia bisa menerima ajaran Paulus. Bahkan bukan hanya itu, setelah percaya dan dibaptis, ia memberikan rumahnya sebagai tumpangan untuk para rasul. Ia berkata, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Kata ini menarik saudara sekalian, bahwa ia mendesak sampai kami menerimanya. Injil Lukas memberikan penekanan ini. Ia mendesak, artinya menunjukkan satu kesungguhan dari seorang Lydia untuk menampung para hamba-hamba Tuhan ini dalam rumahnya. Karena ia ingin mengelayani mereka dengan baik. Lydia tahu bahwa di kota itu mereka tidak punya tempat untuk menumpang. Dan karena itu, Lydia menjadikan rumahnya sebagai tempat tumpangan kepada para hamba Tuhan ini. Saudara sekalian, bisa dikatakan bahwa ia adalah seorang yang mapan dan berhasil. Meski hidupnya dalam kecukupan, Lydia bukanlah orang yang pelit dan kikir. Ia tidak menutup mata terhadap sesama, malahan menunjukkan kasih dan kepeduliannya terhadap orang lain. Ia membuka pintu rumahnya untuk memberi tumpangan kepada orang-orang yang melayani Tuhan.
Saudara, memberi tumpangan adalah salah satu bagian penting dalam pelayanan dan bukti bahwa ia sangat mendukung pekerjaan Tuhan. Memang melayani Tuhan tidak selalu kita laksanakan melalui mimbar atau melalui puji-pujian atau menjadi pengurus di salah satu tempat di mana kita berada. Tetapi mari belajar kepada Lydia. Lydia mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan justru saat yang sangat tepat, karena ia menyediakan rumahnya untuk menjadi tumpangan bagi para hamba Tuhan ini. Ia mengamalkan Amsal pasal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Saudara, bila dilihat dari latar belakangnya, sesungguhnya Lydia adalah seorang yang non-Yahudi, tapi ia percaya kepada Tuhan dan imannya makin diteguhkan ketika ia mendengarkan berita firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus saat ia melakukan pelayanan di kota Filipi itu. Dan akhirnya Lydia dan seisi keluarganya dibaptis dan memberikan diri untuk melayani Tuhan. Saudara, hasil pertobatan Lydia, gereja mula-mula dibentuk pertama kali dari rumahnya. Dari rumah inilah Injil diberitakan sampai ke pelosok-pelosok dunia, termasuk ke Indonesia. Walaupun seorang perempuan yang membuka hatinya pada Tuhan, merespon Injil dengan baik, lahirlah gereja pertama di Eropa, yakni di kota Filipi, Makedonia. Dari Eropa lah Injil diberitakan sampai ke Indonesia. Saudara-saudaraku, dari Lydia kita belajar bahwa kita bisa dipakai Tuhan dengan heran, dengan luar biasa, asal saja hati kita dengan tulus terbuka baginya, terbuka bagi pemberitaan firman Allah, lalu percaya kepadanya dan meresponnya dengan baik, yaitu memberikan apa yang bisa kita berikan untuk pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, adakah kesibukan sering menjadi alasan kita untuk tidak bersekutu? Adakah karena kesibukan kita tidak bisa terlibat ambil bagian dalam pelayanan? Apakah karena status menjadi alasan tak dapat terlibat? Bagaimana kita terlibat dalam pelayanan? Maukah kita memberikan apa yang kita punya untuk menopang pemberitaan Injil? Jika iya, saudara sekalian, berikanlah hati yang terbuka, supaya kita akhirnya bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat pemberitaan Injilnya bagi dunia ini. Kalau ia bisa memakai seorang Lydia, ia pun bisa memakai kita semua pada zaman ini, pada tempat yang tepat dan dimanapun waktu kita berada. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi ini sebelum beraktivitas. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami pun bisa terlibat di dalam pekerjaan Tuhan di masa kami hidup. Bagaimana Lydia memberikan hatinya dan kemudian memberikan rumahnya untuk menjadi tumpangan para hamba-hamba Tuhan. Kami percaya bahwa pada kami ada sesuatu yang dapat kami buat untuk terlibat di dalam pemberitaan Injil-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami kekuatan dan biarlah Roh-Mu memakai kami, supaya kami juga dapat terlibat mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan dimanapun kami berada. Seluruh pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, biarlah mereka semua menjadi Lydia masa kini yang memberikan hatinya, memberikan hidupnya, memberikan hartanya, dan talenta yang kami punya untuk pemberitaan Injil-Mu di tengah-tengah dunia ini. Pakailah kami ya Tuhan, seturut kehendak-Mu. Dan apapun yang kami lakukan, biarlah menjadi sarana di tangan-Mu untuk memberitakan nama-Mu kepada seluruh makhluk di tengah-tengah dunia ini. Inilah hidup kami Bapa, kami taruhkan dalam tangan-Mu. Kami persembahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Kepada semua saudara-saudara yang sedang ada dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka, Bapa, topanglah mereka dalam kasih-Mu. Berikanlah penghiburan kepada mereka yang susah hati. Berikanlah kesabaran kepada mereka yang sedang menanti apa yang mereka doakan. Berikanlah kesembuhan kepada mereka yang sakit. Berikanlah jalan keluar kepada mereka yang sedang menghadapi berbagai-bagai persoalan hidup, persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, dan semua persoalan studi yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya bahwa Tuhan dapat menolong kami, sehingga hidup kami tetap menjadi kesaksian untuk mewartakan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dengarlah doa kami ya Tuhan pada pagi ini, kami serahkan kepadamu di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berseru, amin.
Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.